Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya, Christine Octavian Indelawa, akan mempresentasikan hasil laporan praktek 1 di Jemaat IKST Tiberias Tingkiao. Pertama, masuk pada bab 1, latar belakang. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat dengan PSBB. Kebijakan PSBB antara lain peliburan sekolah dan tempat kerja, kemudian pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan penggunaan transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Untuk itu, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengedarkan himbauan kepada warga gereja untuk mempertimbangkan alternatif persekutuan ibadah dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi digital yang ada. Jemaat Tiberias Tingkiao yang berada di Klasis Beteleme, tempat saya melaksanakan praktek 1, mereka melaksanakan persekutuan ibadah di rumah masing-masing yang diarahkan oleh majelis jemaat, di mana setiap minggunya majelis jemaat membagikan kopian khotbah dan liturgi di rumah-rumah anggota jemaat, dan pelaksanaannya diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dengan harapan cara ini dapat menghambat penularan pandemi COVID-19 dan pelayanan kepada jemaat dapat terjangkau dan berjalan dengan efektif. Rumusan masalah dan tujuan penulisan ada 2, yaitu bagaimana kondisi jemaat GKST Tiberias Tingkiao di masa pandemi COVID-19 dan apakah yang menjadi kendala saat melakukan alternatif ibadah yang baru di masa pandemi dalam mengembangkan liturgia, homilia, dan pastoral. Bab 2 yaitu gambaran umum Jemaat IKST Tiberias Tingkiao pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu sejarah dan data jemaat IKST Tiberias Tingkiao. Dalam sejarah jemaat ini saya mengutipnya dari buku Sejarah Berdirinya Jemaat GKST Tiberias Tingkiao. Nama jemaat dimulai dengan nama kampung, yakni Jemaat Tingkiao, pada tahun 1960 disempurnakan dengan nama Immanuel Tingkiao, dan ketika terjadi perpecahan jemaat menjadi 2 jemaat di desa Tingkiao tahun 1993 diganti dengan nama Tiberias Tingkiao, dan jemaat yang satunya itu Jemaat Efata Tingkiao. Ada sejumlah 27 kakak yang berpisah meninggalkan Jemaat Immanuel Tingkiao, dan mereka membentuk kelompok yang baru dan beribadah sementara di rumah keluarga Buah Hadi, Kanindo. Dinamika persekutuan sesuai kondisi dan tuntutan zamannya menjadikan sejarah terbentuknya persekutuan yang baru. Namun sekalipun demikian, melalui daya rekat komunitas etnis Molongkuni yang sangat dominan di desa Tingkiao telah menjadi tambahan inti bagi setiap orang yang berbaur memiliki sikap ketundukan kepada deklarasi atau semboyan Tu Mate Moroko. Hal itu yang ada dan terlihat indah dalam segala aspek yang menyertainya. Kemudian data jemaat Tiberias Tingkiao saya membuatnya dalam bentuk grafik dan kita bisa melihatnya dalam file yang telah saya kirim. Kemudian ada struktur personalia pelayan di mana ada majelis jemaat, kemudian ada anggota BPP jemaat, ada pengurus persekutuan anak, remaja, persekutuan pemuda, persekutuan bapak, persekutuan perempuan, persekutuan lansia, ada pastor, pianis, dan prokantor. Kemudian kita masuk dalam kondisi jemaat pada masa pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 adalah masa di mana semua orang diharuskan untuk mengikuti peraturan pemerintah di bawah anjuran protokol kesehatan. Banyak dampak yang terjadi akibat adanya pandemi ini, salah satunya di Jemaat Tiberias Tingkiao.
Perbedaan dalam cara beribadah sangat nampak dengan sebelum adanya pandemi ini. Dan sekarang saya mencantumkan hasil wawancara saya dengan pendeta jemaat, yaitu pendeta di era Nerloni Sarjana Teologia, mengenai 3 pokok masalah, yaitu liturgia, homilia, dan pastoral. Dalam homilia, sini ibadah yang dilayankan melalui pembuatan khotbah dan liturgi oleh pendeta jemaat yang didistribusikan ke rumah-rumah anggota jemaat, dan tata cara peribadatannya diserahkan kepada anggota keluarga masing-masing, dan itu tetap di bawah protokol kesehatan. Namun bagi keluarga yang tidak dapat memimpin ibadah karena berbagai keterbatasan, ada yang sakit, ada yang buta huruf, ada yang rasa ketidakpercayaan diri, dan lain-lain, maka pelayanan ibadah diambil alih oleh majelis jemaat. Adapun kelebihan dalam ibadah yang dilayankan, yaitu yang pertama, ibadah yang dilayankan dapat mencakup semua anggota keluarga dan semua bisa ikut berpartisipasi. Dan yang kedua, tingkat kehadiran dalam ibadah meningkat dikarenakan ada beberapa jemaat yang kurang aktif, bahkan sama sekali tidak aktif dalam persekutuan ibadah. Namun ketika ibadah ini dilaksanakan di rumah-rumah, mereka hadir dalam ibadah tersebut tanpa adanya paksaan. Dan yang ketiga, dalam model pelaksanaan ibadah yang dilayankan, ditemukan bahwa ternyata banyak jemaat yang tahu dan bisa untuk memimpin ibadah, walau ada beberapa keluarga yang sama sekali tidak bisa dan perlu pendampingan dari majelis jemaat. Dalam ibadah yang dilayankan, tidak banyak kelemahan yang ditemukan. Namun, kejenuhan dari anggota jemaat membuat model ibadah ini memiliki kelemahan. Jemaat jenuh karena model ibadah ini hanya fokus pada keluarga masing-masing saja, di mana setiap minggunya hanya bertemu dengan orang-orang yang berada di dalam rumah itu saja. Kerinduan jemaat untuk bertemu satu sama lainnya di gedung gereja sangat besar. Jemaat juga jenuh karena model liturgi yang dibagikan tidak ada perubahan tiap minggunya. Begitupun dengan lagu-lagu yang disiapkan. Ada anggota jemaat yang tidak mengetahui tetapi tetap berinisiatif untuk menggantinya. Dengan adanya pandemi ini, banyak rencana-rencana keluarga yang dibatalkan. Tetapi ada juga yang tetap melaksanakan ibadah syukur, namun dirangkaikan dengan ibadah evangelisasi dan ibadah minggu. Pendeta jemaat juga bergumul ketika akan dilaksanakan ibadah penghiburan atau pemakaman, karena yang diketahui bahwa kerinduan masyarakat untuk hadir dan melihat jenazah sangatlah besar, namun tetap tidak diperbolehkan karena mengikuti protokol-protokol kesehatan. Ibadah penghiburan tetap dilaksanakan 2 malam dan hanya dihadiri oleh keluarga dekat saja, dan ibadah pemakaman pun tetap sama dan juga dihadiri dengan tetangga-tetangga dekat, namun tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan. Dan melihat perkembangan pandemi COVID-19, pelaksanaan perjamuan kudus sempat tertunda pada saat perjamuan kudus Jumat Agung, karena pada waktu itu adalah puncak penyebaran COVID-19 yang sangat pesat di daerah Kabupaten Morowali Utara. Namun untuk perjamuan kudus oikumene sudah dilaksanakan dengan mekanisme majelis jemaat mengumpulkan beberapa anggota rumah tangga di depan rumah mereka di teras dan melaksanakan ibadah yang dipimpin oleh majelis jemaat. Setelah tiba pelaksanaan perjamuan, pendeta jemaat akan mengambil alih ibadah tersebut, dan pendeta jemaat akan pindah dari rumah ke satu ke rumah yang lainnya, dan roti dan anggur yang dibagikan itu dibagikan oleh majelis jemaat di rumah jemaat masing-masing. Dalam pemberian persembahan, jemaat tetap memberi seperti biasanya, namun jumlah pundi persembahan yang dijalankan dikurangi. Seperti dalam ibadah evang hanya dijalankan 1 pundi saja yang biasanya dijalankan 3 pundi, dan ibadah minggu yang biasanya dijalankan 4-5 pundi hanya dijalankan 2 pundi. Melihat hal tersebut, tentunya terjadi penurunan jumlah persembahan. Namun hal itu tidak mempengaruhi gaji para pelayan dan tanggung jawab ke klasis atau sinode. Teknis pemberian persembahan yakni setiap keluarga akan mengumpulkan persembahan pada saat ibadah
di rumah masing-masing, dan setelah itu pengurus kelompok akan jalan ke rumah-rumah untuk mengumpulkan kembali persembahan itu dan diserahkan kepada bendahara jemaat. Dan jumlah persembahan sebelum dan sesudah terdampak masa pandemi COVID-19 saya membuatnya dalam bentuk grafik. Kita juga bisa melihatnya dalam file yang telah saya bagikan. Di masa pandemi ini, Jemaat Tiberias Tingkau tidak membentuk tim gugus tugas COVID-19 untuk melaksanakan melakukan pencegahan, tetapi Majelis Jemaat bekerjasama dengan pemerintah desa dalam hal pemeriksaan anggota jemaat oleh bidan desa dan juga pengamanan dari Hansip. Pendeta jemaat dalam masa pandemi ini tidak melaksanakan katekisasi sidi bagi pemuda-pemudi anggota sidi baru, namun katekisasi pranikah tetap dilaksanakan dengan waktu 1 hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Dalam materi katekisasi, pendeta tidak lupa menyinggung situasi sekarang ini COVID-19 walau tidak terlalu mendalam dibahas, karena itu merupakan salah satu cara pendeta jemaat untuk mengingatkan anggota jemaat mengenai situasi sekarang ini. Dan mengenai informasi pelayanan ke warga gereja, Majelis Jemaat melakukannya dengan cara bekerja sama dengan pengurus kelompok agar menyampaikan informasi ini dapat tersampaikan dengan baik ke anggota kelompok masing-masing, dan Majelis Jemaat juga mencantumkan informasi-informasi itu dalam kopian liturgi yang dibagikan di rumah-rumah jemaat. Bagian yang kedua itu homilia. Pada masa pandemi ini banyak jemaat yang menghubung-hubungkan pandemi ini dengan hukuman dari Tuhan. Maka dari itu pendeta jemaat membawa dalam konteks refleksi khotbah bahwa pandemi ini bukanlah hukuman dari Tuhan. Disitulah muncul tema-tema khotbah yang menyangkut ketakutan jemaat, pengharapan kepada Tuhan, dan iman yang kuat serta doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Melalui khotbah tersebut dapat menguatkan warga jemaat terlebih dalam keluarga masing-masing. Kemudian dalam bentuk masalah yang ketiga itu pastoral. Dalam pelaksanaan pastoral, pendeta jemaat tidak mengikuti protokol kesehatan. Mereka dalam hal bahwa pendeta jemaat tidak memakai masker dan tetap berjabat tangan ketika bertemu dengan anggota jemaat, dengan alasan bahwa sesama warga jemaat saling mengetahui keberadaan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada ketakutan atau kecemasan pendeta jemaat dalam melakukan pastoral. Pendeta juga berkunjung di rumah-rumah jemaat tanpa menggunakan media yang lain. Pendeta jemaat mendapat dukungan dari warga jemaat melalui keaktifan dan dalam persekutuan ibadah dengan pemberian usul dan saran mengenai liturgi-liturgi yang dibagikan. Kemudian masuk dalam bab 3, yaitu analisis masalah atas lokus. Yang pertama kita melihat dari konteks dan pengaturan pelayanan diserahkan kepada sinode, klasis, dan jemaat yang ada dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan. Jemaat ITS Tiberias Tingkau klasis Betlehem menghadapi pergumulan mengenai model peribadatan. Jemaat melaksanakan peribadatan di rumah masing-masing dengan metode khotbah dibuat oleh pendeta jemaat dan didistribusikan ke rumah-rumah jemaat dalam bentuk kopian khotbah dan liturgi. Memang awal pelaksanaan ibadah itu di rumah masing-masing terlihat agak kacau karena jemaat baru menyesuaikan dengan konteks pandemi. Di sini yang menjadi pokok permasalahan terletak pada liturgi yang digunakan. Penyesuaian dengan konteks ditambah lagi khotbah dan liturgi yang sangat panjang membuat ibadah yang dilayankan terlihat kacau. Banyak komentar dari jemaat sehingga terjadilah perubahan khotbah dan liturgi yang dibuat singkat dari sebelumnya. Awal yang baik ketika terjadi perubahan khotbah dan liturgi. Formula liturgi yang digunakan seperti formula pada umumnya. Ada nyanyian pembuka, panggilan beribadah, tabisan dan salam, doa pembacaan Alkitab, khotbah, persembahan, doa syafaat, pengutusan dan berkat. Isi doa syafaat dicantumkan karena merupakan salah satu permintaan dari warga jemaat.
Walaupun khotbah dan liturgi telah dipersingkat dan tetap menggunakan formula pada umumnya, namun semuanya terasa membosankan ketika setiap minggu berjalan itu formula liturginya hanya begitu-begitu saja. Jemaat merasa jenuh ketika ibadah hanya bertemu dengan orang-orang itu saja atau hanya dalam keluarga itu saja, ditambah lagi liturgi yang digunakan sangat membosankan. Dalam arti bahwa liturgi yang dibuat tidak ada kreativitas di dalamnya, atau liturgi itu hanya monoton. Dalam masalah ini saya menganalisisnya dalam dan menggunakan teori Joseph Andreas Jungmann yang adalah seorang imam Jesuit, profesor liturgi dan kateketik dari Innsbruck, Austria. Jungmann adalah seorang pakar liturgi, katekese, dan sejarah liturgi. Gagasan-gagasan Jungmann untuk pembaruan liturgi antara lain bahwa liturgi sebagai pelayanan Allah mencakup baik pelayanan Allah kepada manusia untuk pengudusan manusia maupun pelayanan manusia kepada Allah untuk kemuliaan Allah. Bahwa liturgi terjadi dalam sejarah atau liturgi itu menyejarah. Bahwa liturgi mencakup hal-hal yang merupakan penetapan ilahi dan penetapan manusiawi, di mana hal yang merupakan penetapan manusiawi bisa dan boleh diubah bila perkembangan zaman menuntutnya, sedangkan yang merupakan penetapan ilahi tidak boleh diubah oleh manusia. Bahwa liturgi memiliki unsur teks yang dengannya umat beriman berpartisipasi dalam liturgi. Oleh karenanya liturgi dapat membuat ibadah menjadi hidup. Pembuatan liturgi yang seadanya atau sesuka hati tanpa melihat kondisi dan kebutuhan jemaat membuat ibadah yang dilayankan terasa membosankan atau tidak bermakna seperti yang dirasakan oleh anggota jemaat di Berea Stingkiao. Dalam materi ini, dalam masalah yang saya angkat menggunakan teori Jungmann, itu gereja dikatakan bahwa bukan seperangkat aturan atau tata ibadah yang bersifat kaku dan tidak dapat diubah. Ini berarti bentuk gereja tidak terbatasi oleh sebuah perubahan sosial. Dalam segala ragam perubahan sosial, gereja dapat hadir dan mewujud di dalamnya tanpa kehilangan esensinya. Pada konteks inilah, gereja dapat menjadi saluran berkat Allah yang sesungguhnya bagi dunia. Bab 4 itu refleksi teologis. Ibadah adalah cara orang percaya menghidupi, mengalami, dan merayakan karya keselamatan. Allah memperbarui dan menghadirkan kembali apa yang telah Ia lakukan untuk dialami jemaat dan dalam situasi dan kondisi saat ini. Liturgi berfungsi untuk menjadi sarana di mana jemaat dapat merasakan kasih Allah dalam kehidupan mereka sekarang ini, sekaligus dapat menjadi tempat bagi jemaat untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dalam situasi yang konkret. Kita perlu ketahui bahwa ibadah merupakan inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Dengan demikian, penyusunan liturgi bukanlah dalam upaya mencari atau merayu Allah agar bermurah hati kepada manusia, melainkan sebuah pertemuan yang menyadarkan kita tentang kebesaran Allah dan tanggung jawab manusia sebagai orang yang telah ditebus Allah. Dalam ke bab 5, yaitu penutup, saya langsung mengambilnya dalam saran mengenai masalah yang saya angkat. Melihat situasi sekarang ini dibutuhkan peran pelayan gereja akan kebutuhan warga gereja, bukan semata-mata dalam bentuk material, tetapi dalam bentuk pelayanan kepada anggota jemaat. Jemaat sangat merindukan sebuah persekutuan bersama seluruh anggota jemaat di gedung gereja. Namun apalah daya dengan kondisi sekarang, alternatif yang digunakan gereja
kiranya dapat merasakan kehadiran Roh Kudus melalui Yesus Kristus dalam sebuah persekutuan yang dilayankan. Salah satunya ialah khotbah dan liturgi yang digunakan sebaiknya dipersiapkan dengan baik dan melihat kebutuhan jemaat. Karena ketika khotbah dan liturgi yang disampaikan tidak sesuai dengan konteks jemaat, maka ibadah yang dilayankan akan terasa membosankan dan tidak terjadi ibadah yang sungguh-sungguh yang dapat mempersatukan jemaat dengan Tuhan. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai laporan praktek 1. Sekian dan terima kasih.